Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Tentunya bersama saya Alfat Rizky dan rekan saya. Bersama saya Elisa Purba, dan dalam 30 menit ke depan pemirsa, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Kamis 24 November 2022. Pemirsa, mengawali TVR 09 pagi ini, Badan Legislasi DPR RI menilai riset dan pengembangan di bidang kesehatan yang ada saat ini masih sangat minim dan juga bergantung pada riset negara maju. Untuk itu, Balek akan membuat payung hukum untuk transformasi riset dan pengembangan sektor kesehatan agar Indonesia bisa menghasilkan obat dan alat kesehatan sendiri dengan harga yang terjangkau. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menyebut rancangan Undang-Undang Kesehatan harus berpihak pada riset dan pengembangan atau Research and Development. Pasalnya, keberpihakan anggaran pada R&D dicatat hanya sebesar 0,2% dari produk domestik bruto atau PDB Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat bahan baku obat dan alat kesehatan Indonesia serta riset dan pengembangan atau R&D di bidang kesehatan masih bergantung pada impor dan teknologi hasil riset di negara-negara maju. Anggota Badan Legislasi DPR RI Darmadi Durianto menyebut Indonesia membutuhkan transformasi untuk dapat menghasilkan bahan baku obat serta alkes yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Harga HPP kalah sama China dan India, sehingga terpaksa impor. Kenapa? Karena memang mereka productionnya itu sudah besar. Kalau production sudah besar kan berarti cost per unitnya lebih rendah ketimbang negara lain. Itu yang sulit dikejar Indonesia sebetulnya. Akibatnya kan lebih baik saya impor dari negara itu lebih murah. Lebih lanjut, anggota Balik DPR RI lainnya Putra Nababan menyebut penelitian dan pengembangan sangat penting karena dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Pandemi COVID-19 telah mengajarkan pentingnya keberpihakan pada R&D, terutama di bidang kesehatan. Kita ini tidak bisa menjadi reaktif, ya, kita tidak bisa dikit-dikit impor. Tapi kita harus belajar dan kita harus melakukan penelitian terhadap hal-hal yang bisa menghadirkan solusi. Bahkan penelitian untuk memproyeksikan sesuatu. Future yang akan dihadapi masyarakat, tantangan dari kesehatan masyarakat 10 tahun ke depan, sudah bisa kita hadirkan solusinya. Nah, riset itu kan bisa melakukan itu. Teresia dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI menyoroti masih maraknya konflik pertanahan yang diduga melibatkan mafia tanah dan oknum di pemerintahan. Untuk itu Komisi 2 mendesak Kementerian ATR BPN untuk menuntaskan persoalan sengketa kepemilikan tanah dan mengeluarkan kebijakan yang solutif untuk mencegah sengketa tanah terjadi kembali. Komisi 2 DPR RI mendorong penuntasan konflik pertanahan yang masih kerap terjadi akibat ulah mafia tanah. Untuk itu regulasi dan penegakan hukum yang ada harus diperkuat. Ditemui di sela rapat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Hadi Cahyanto, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widyantoro mengatakan, persoalan pertanahan yang merugikan masyarakat semakin sering terjadi akibat timbulnya sengketa kepemilikan dengan pihak yang mengklaim kepemilikan. Meski sudah melalui Badan Peradilan dan Keputusan Hukum, status kepemilikan berdasarkan sertifikat yang dimiliki masih belum bisa mencegah sengketa kepemilikan tanah. Saya rasa persoalan regulasi undang-undang pertanahan ini kan sudah cukup bagus ya. Tetapi jika ada bolong-bolong tentu nanti harus ada itikat baik, kita revisi ya mengenai undang-undang pertanahan sesegera mungkin. Cuma nyatanya belum ada respon sampai sejauh mana upaya untuk merevisi undang-undang pertanahan itu. Tetapi juga yang lebih sering ya acap kali masyarakat itu dirugikan bahkan terjepit itu karena ada tekanan-tekanan dari beberapa oknum ya, oknum penguasa baik itu kementerian, lembaga ataupun juga oknum aparat penegak hukum. Kita sedang memaksimalkan kinerja Panja Mafia Pertanahan. Terbentuknya Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan karena adanya aspirasi masyarakat. Harapannya panja tersebut menjadi upaya dalam skenario penyelesaian kasus pertanahan yang diduga melibatkan oknum instansi dan lembaga pemerintahan. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mendesak Komisi Yudisial untuk meningkatkan pengawasan terhadap hakim sebagai buntut dugaan korupsi yang dilakukan 2 hakim Mahkamah Agung terkait suap pengurusan perkara. Dan informasi selengkapnya tentunya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Komisi 3 DPR RI mengkritik kinerja Komisi Yudisial buntut dari penangkapan 2 hakim Mahkamah Agung yang terjerat kasus korupsi pengurusan perkara. Komisi 3 menegaskan sebagai lembaga pengawas hakim, Komisi Yudisial harus meningkatkan pengawasan terhadap hakim dan menegakkan kode etik hakim. Terkait penetapan 2 hakim Mahkamah Agung sebagai tersangka kasus suap kepengurusan perkara, Komisi 3 DPR RI mendesak Komisi Yudisial atau KY meningkatkan kinerja pengawasan dan penegakan kode etik hakim di lembaga peradilan yang merupakan tempat terakhir masyarakat mendapatkan keadilan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyasa menegaskan Komisi 3 DPR RI akan membatalkan hasil fit and proper test yang telah dilakukan karena hal ini sangat menciderai lembaga peradilan di Indonesia. Untuk mencegah terjadinya praktik suap, ia mendesak Komisi Yudisial meningkatkan kinerja pengawasan serta penegakan kode etik terhadap para hakim. Meningkatkan kewaspadaannya terhadap hakim-hakim yang ada bekerja. Kemudian kalau saya melihat bahwa hakim juga harus membuka diri, membuka telinganya dengan pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Kan sudah lama biasa kita dengarkan bahwa ada mafia-mafia peradilan. Karena peradilan adalah tempatnya masyarakat untuk mendapatkan sebuah keadilan yang seadil-adilnya. Kalau justru itu tempatnya dikotori oleh kepentingan-kepentingan orang tertentu, maka rusaklah lembaga ini. Olehnya itu, KY harus turut andil di dalam bagaimana mengantisipasi hakim-hakim tidak terjebak pada peristiwa-peristiwa korupsi atau suap dan lain sebagainya. Komisi 3 DPR RI berharap Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melakukan reformasi peradilan. Keterbukaan terhadap pengaduan masyarakat dinilai mampu mendorong pemberantasan mafia peradilan yang kerap merugikan masyarakat dalam mencari keadilan. Hilman dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengusaha dan serikat pekerja belum menemukan titik temu perihal penentuan upah minimum provinsi tahun 2023. Komisi 9 DPR RI berharap pengusaha dan serikat pekerja dapat duduk bersama dan berdialog karena kedua pihak sama-sama membutuhkan perhatian khusus di tengah ketidakpastian ekonomi global. Terkait UMP tahun 2023, pengusaha dan serikat pekerja masih belum mencapai kesepakatan. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI mendorong dicari jalan tengah yang tidak merugikan kedua belah pihak. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo berharap pengusaha dan serikat pekerja dapat duduk bersama dan berdialog dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak pasti. Sesungguhnya pengusaha dan pekerja sama-sama membutuhkan perhatian khusus. Pihak pengusaha menginginkan kenaikan UMP tidak terlalu tinggi karena mempertimbangkan iklim ekonomi global yang tidak terlalu bagus. Sedangkan serikat pekerja menginginkan kenaikan UMP sebesar 10%, menyesuaikan dengan kondisi inflasi bahan pangan di Indonesia. Mengedepankan kepentingan bangsa, ya, artinya kepentingan bangsa itu ya kepentingan para pekerja harus kita utamakan, tapi kita juga para pengusaha juga harus kita dengarkan dengan baik. Saya kira menjadi salah satu solusi adalah silakan duduk bersama-sama, pemerintah nanti akan mengambil. Kalau toh pada akhirnya para pekerja kemudian para pengusaha tidak sesuai dengan harapannya, paling tidak ada jalan tengah, ada titik temu yang bisa diterima. Paling tidak ada batasan minimal kebutuhan pekerja itu ketika naik itu sudah memenuhi standar kebutuhan yang paling minimal gitu ya. Kemudian dari para pengusaha ketika menaikkan itu dinaikkan dengan batasan psikologis berat, tetapi para pengusaha masih bisa melakukannya untuk menaikkan begitu. Saya kira cari jalan tengah gitu. Rahmat Handoyo berharap jalan tengah persoalan UMP tahun 2023 ini dapat mengakomodir kebutuhan pengusaha dan kebutuhan serikat pekerja, di mana pengusaha dapat menaikkan upah tanpa harus melakukan PHK dan pekerja bisa menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Menanggapi surat Presiden atau Surpres calon Panglima TNI pengganti Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan, Surpres tersebut baru akan diserahkan Kementerian Sekretariat Negara secara resmi kepada DPR RI pada Senin 28 November mendatang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menyatakan, Surpres terkait pengganti calon Panglima TNI tidak jadi dikirim ke Mensetnek ke DPR RI pada Rabu 23 November 2022 kemarin. Indra Iskandar membenarkan Surpres tersebut belum diterima DPR RI saat mengikuti rangkaian sidang AIPA di Kamboja. Indra mengungkapkan sudah berkomunikasi dengan Kementerian Setnek terkait pengiriman Surpres tersebut. Rencananya, Mensetnek ingin menyerahkan Surpres tersebut secara langsung kepada Ketua DPR RI. Sementara itu, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani sedang mengikuti rangkaian sidang AIPA di Kamboja. Dalam sidang tersebut, Puan Maharani akan menerima palu sidang sebagai Ketua Parlemen ASEAN. Indra menambahkan nantinya setelah Surpres diterima pimpinan DPR RI, maka akan ditindaklanjuti melalui rapat pimpinan dan rapat Badan Musyawarah DPR RI untuk menugaskan pada alat kelengkapan dewan terkait. Berikut adalah pernyataan selengkapnya dari Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Pertanyaan tentang Surpres usulan calon Panglima TNI dari Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Menseknek kepada Ketua DPR, direncanakan dijadwalkan pada hari Senin tanggal 28 November. Pemirsa, terjadinya gelombang PHK massal besar-besaran ternyata menyimpan banyak tanda tanya di berbagai kalangan. Nah pemirsa, pasalnya upah minimum baru akan dinaikkan di awal tahun 2023. Namun mengapa sudah banyak pengusaha mengurangi karyawannya di tahun ini hingga mencapai puluhan ribu pekerja? Simak informasinya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09.
utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, saat ini kondisi ekonomi global yang tidak menentu ikut berdampak pada perekonomian tanah air. Menjelang akhir tahun, pemutusan hubungan kerja atau PHK banyak terjadi, khususnya di sektor startup dan industri garmen. Nah pemirsa, di sini Komisi 9 DPR RI mendorong pemerintah untuk membuka lapangan kerja baru dan memberi pelatihan kewirausahaan kepada pegawai yang terkena PHK. Selain itu, Komisi 9 juga mendorong pemerintah untuk memberi santunan kepada para pengusaha yang mengalami kesulitan agar opsi PHK bisa dihindarkan. Terkait upah minimum Provinsi tahun 2023 yang masih menjadi polemik, Komisi 9 berharap pihak perusahaan dan serikat pekerja dapat berdialog dan menemukan titik temu. Nah pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Menuju akhir tahun 2022, masyarakat Indonesia kembali was-was. Bukan tanpa alasan, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal, terutama pada perusahaan startup, kian marak terjadi di tengah upaya perbaikan ekonomi. Di saat ekonomi dunia sedang sulit dan banyak negara jatuh ke jurang resesi, Indonesia sebetulnya cukup sukses menorehkan hasil yang cemerlang dan sudah kembali ke level pra-pandemi, yakni di atas 5%. Lantas, mengapa gelombang PHK terjadi di Indonesia? Apa penyebabnya? Anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun menduga kerugian yang diderita perusahaan startup dampak dari konsumen yang kembali beralih belanja secara langsung daripada menggunakan aplikasi online. Bekerja di bidang Gojek, startup itu alokasi apa, pekerjaan apa lagi yang dibutuhkan di masa selesai pandemi ini kan. Dulu belanja mengandalkan media, kita takut bertemu dengan penjual dan pembeli, ya kan? Untuk mengantar belanjaan, nah naiklah jasa mereka semua, pendapatan mereka. Sekarang sudah tidak kan? Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mendorong program pelatihan khusus dan wirausaha bagi para pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK agar mampu mandiri sehingga tidak menambah angka pengangguran. Atau juga kita dorong pemerintah untuk melakukan satu pelatihan-pelatihan vokasi yang ketika bekerja di tempat yang lain atau tempat pindah di sektor usaha yang lain, mereka sudah punya kecakapan, mereka sudah punya keahlian. Harapannya dengan adanya keahlian, ada tambahan kapasitas building dari para pekerja yang terancam itu, sehingga para pekerja tidak mengalami satu goncangan kehidupan dan mereka siap untuk bisa mandiri dari sisi usaha, paling tidak UKM. Fenomena PHK pegawai kerap dikaitkan dengan polemik kenaikan UMP di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Perusahaan berharap kenaikan UMP tidak signifikan. Di sisi lain,
Serikat Buruh mendesak kenaikan UMP sebesar 13%, imbas dari inflasi bahan pokok dan kenaikan BBM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, menginginkan pengusaha dan serikat pekerja dapat duduk bersama dan berdialog, di mana pengusaha dapat menaikkan upah tanpa harus melakukan PHK, dan pekerja bisa menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya saya kira itu tadi harapan kami tetap silakan bicara berembuk dengan kepala dingin, dengan hati yang sejuk, mengedepankan kepentingan bangsa ya. Artinya kepentingan bangsa itu ya kepentingan para pekerja harus kita utamakan, tapi kita juga para pengusaha juga harus kita dengarkan dengan baik. Saya kira menjadi salah satu solusi adalah silakan duduk bersama-sama, pemerintah nanti akan mengambil. Ketika sudah diambil sikap demi kepentingan bersama, kalau toh pada akhirnya para pekerja kemudian para pengusaha tidak sesuai dengan harapannya, paling tidak ada jalan tengah, ada titik temu yang bisa diterima. Dengan kondisi ekonomi global saat ini yang tidak pasti, sesungguhnya pengusaha dan pekerja sama-sama memerlukan perhatian khusus. Naiknya upah minimum pekerja berarti meningkatkan kewajiban perusahaan atau pemberi kerja. Kondisi itu kerap dinilai cukup berat di tengah gonjang-ganjing perekonomian maupun resiko resesi global. Di sisi lain, dengan inflasi yang semakin tinggi, kenaikan UMP yang diterima masyarakat tentunya menjadi tidak berarti. Apalagi jika sampai lebih tinggi dari kenaikan UMP, daya beli masyarakat akan semakin tergerus. Pemerintah harus segera mencari solusi atas kebuntuan ini. Jika tidak, dikhawatirkan akan banyak perusahaan-perusahaan yang kolaps dan pada akhirnya baik pengusaha maupun pekerja sama-sama akan mengalami keterpurukan. Tim Liputan, TVR Parlemen melaporkan. Nah pemirsa, beralih ke berita selanjutnya nih Elisa dan juga pemirsa. Kalau kita berbicara tentang Turki, tentu tidak bisa terlepas dari sang founding father, Mustafa Kemal Atatürk. Betul sekali Alfat, karena ini Atatürk merupakan pendiri sekaligus presiden pertama Turki nih. Ia dianggap sebagai bapak revolusi yang mengubah Turki sepeninggal Ottoman yang kental dengan keislaman menjadi negara sekuler modern. Nah pemirsa, informasi selengkapnya mengenai Mustafa Kemal Atatürk akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09.
Dan pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan TVR 09. Ya, Elisa dan juga pemirsa, nama Ataturk memang tidak bisa lepas dari Turki. Negara yang terletak di antara benua Asia dan Eropa tersebut telah menerapkan pemerintah dan konstitusi sekuler sejak awal terbentuk pada tahun 1920-an. Betul sekali Alfat dan juga pemirsa, dikarenakan jasa-jasanya, rakyat Turki kemudian membuatkan makam yang megah pasca wafatnya Ataturk. Makam ini sekaligus berfungsi sebagai museum untuk mengenang sejarah Turki. Dan ada sejumlah fakta menarik nih pemirsa soal makam Ataturk. Berikut kami sajikan faktanya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Bagi masyarakat Turki, Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang tokoh besar yang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Sebagai wujud rasa terima kasih atas jasa besarnya tersebut, masyarakat Turki membangun sebuah kuburan atau makam bagi Mustafa Kemal Atatürk dengan arsitektur yang megah. Bahkan pembangunannya membutuhkan waktu 9 tahun. Areanya pun sangat luas di atas bukit di kota Ankara. Makam yang dinamakan Mausoleum Mustafa Kemal Atatürk itu dalam istilah Turki dinamakan Anıtkabir. Makam ini terdiri dari beberapa bagian, yang setiap bagiannya syarat makna dan perlambang atas perjuangan Turki di masa meraih kemerdekaan usai Perang Dunia I di tahun 1920-an. Sebagai catatan, tidak ada tiket masuk untuk ke tempat ini, alias gratis. Jika datang di musim panas, pengunjung sangat disarankan untuk memakai topi atau kacamata hitam, karena matahari sangat terik dan sebagian besar area berada di lokasi outdoor tanpa naungan. Di bagian depan komplek makam yang didirikan dalam 4 tahap di tahun 1944 hingga 1953 ini, pengunjung akan disambut dengan rindangnya pepohonan di Taman Perdamaian. Taman ini memiliki tumbuhan dari 25 negara, melambangkan harmonisasi tanpa melihat latar belakang etnis dan keyakinan. Melipir sedikit dari Taman Perdamaian, ada jalan batu panjang yang disebut Jalan Singa. Di kanan kiri jalan sepanjang 200 meter ini terdapat patung-patung singa yang sedang rebah. Usai melalui Jalan Singa, pengunjung akan dihadapkan pada lapangan luas yang biasa digunakan sebagai tempat upacara. Di lantai lapangan ini terdapat keramik dengan 373 motif karpet era Kekaisaran Ottoman. Di ujung lapangan berkibar bendera nomor 1 Turki di tiang setinggi 33 meter. Bendera ini adalah kebanggaan masyarakat Turki dan tidak akan diturunkan kecuali di hari kematian Atatürk. Bahkan di masa berkabung, bendera yang satu ini tidak pernah turun hingga setengah tiang. Di sebelah kiri lapangan berdiri kokoh Mausoleum Atatürk. Di dalam bangunan megah tersebut terdapat simbol dari makam Atatürk, yaitu peti mati yang terbuat dari marmer merah yang langka. Atatürk sendiri dikuburkan 7 meter di bawah peti tersebut, di dalam tanah sesuai dengan tata cara pemakaman Islam. Kuburannya sendiri berbentuk oktagon dengan gaya arsitektur Ottoman dengan bumbungan bentuk piramida di atasnya. Atatürk meninggal dunia di usia 57 tahun pada 1938 karena sakit ginjal. Dia adalah komandan Gerakan Nasional Turki dalam perang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia I dan menggulingkan pemerintahan Ottoman. Atatürk adalah sebuah gelar yang artinya Bapak Orang Turki yang disematkan pada tahun 1934. Undang-undang Turki melarang nama tersebut digunakan oleh orang lain. Memimpin Turki sejak tahun 1923, Atatürk menghapuskan semua kebijakan Kekaisaran Islam Ottoman dan mengubahnya menjadi lebih moderat. Salah satunya adalah mengikutsertakan wanita dalam parlemen, membuka sekolah campuran pria dan wanita, serta mereformasi bahasa Turki yang dulunya menggunakan alfabet Arab menjadi Latin. Selain dipuja sebagai pembaharu Turki, Atatürk juga dikenal sebagai pria yang flamboyan dengan pakaian yang necis. Berbagai pakaian Atatürk masih tersimpan rapi dalam pameran di museum di lokasi pemakaman tersebut. Mengarungi tempat ini, kita menjadi tahu seberapa besar sosok Atatürk di mata masyarakat Turki dan pengaruhnya terhadap perjuangan negara tersebut
dalam mencapai kemerdekaan. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Kamis 24 November 2022. Pemirsa, pada pukul 10 pagi ini ada Komisi 3 DPR RI yang akan menggelar rapat kerja dengan Menkumham membahas penyempurnaan RUU tentang KUHP. Dan di waktu yang sama, yakni pada pukul 10, Komisi 5 DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Menteri Perhubungan terkait evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan isu lainnya. Nah pemirsa, pada siang hari pada pukul 2 siang, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara terkait pembahasan roadmap jaringan gas. Dan pada pukul 2 siang, Komisi 10 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum Panja Perguruan Tinggi dengan calon guru besar. Sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya dapat Anda saksikan juga pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Elisa Purba dan rekan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.